Sahabat Mago Cakra, kembali lagi nih kita di playlist obrolan santai. Kebetulan malam ini kita ditemani dua sahabat kita, tidak asing lagi, Kilingkar Geni. Ini juga nggak asing lagi, Kidi Mas Rogo. Jadi kebetulan beliau-beliau ini tadi mampir, ada unek-unek ya, sekalian unek-unek mereka bisa juga didengar oleh yang lain, agar sahabat-sahabat kita juga mungkin bisa memetik hikmah. Ingat, tidak perlu kita harus merasakan jatuh baru bangkit, tapi kita sebenarnya bisa memetik hikmah dari kejatuhan orang lain, sehingga kita bisa mengantisipasi kita tidak jatuh dulu baru dapat hikmah gitu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini memberikan predikat kepada kita di antara makhluk-makhluk ciptaannya, ya kita yang mendekati sempurna. Oke, kita mulai ya. Ada pertanyaan apa tadi? Saya mau nanya ini, gimana cara mengatasi kalau orang itu sering ngiri? Orang lain maksudnya, bukan Orang kita lain, gitu. iya, bukan itu. Oh gitu ya. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, tanpa alasan tiba-tiba ngelihat kita dia ngiri, kita nganan. Kan selesai. Artinya sebenarnya iri itu di dalam Al-Quran, bahkan juga di hadis Rasul itu disebutkan sebagai penyakit hati. Kalau ada orang lain yang memiliki penyakit itu, kita cepat-cepat berdoa kepada Allah supaya kita tidak ketularan gitu. Kita sedang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata ada penyakit hati seperti itu, mudah-mudahan saya tidak kena. Makanya nggak usah dilayani gitu. Ngiri yang seperti apa spesifiknya kan kita nggak tahu juga kan, apa gitu kan. Ya intinya, kalau ada orang yang menginginkan kita atau mengira kita sombong, ya kita introspeksi diri, kita jangan sombong. Kita belajar untuk tidak sombong. Kalau orang lain bilang di belakang kita, bilangin kita pelit, ya kita harus terpacu untuk banyak sodakoh. Jangan pelit. Tapi kita jangan sampai mengikuti dan tertular penyakit yang mereka alami gitu. Biarin aja. Itu ya. Iya. Jadi intinya kalau ada yang ngiri, kita nganan. Aman toh. Jadi Mas Rogo, Anu Pak, bagaimana caranya agar jiwa dan raga kita itu seimbang? Jadi ben nggak gampang kemurungsung gitulah, atau berprasangka yang negatif sama mungkin sama orang lain, kawan, saudara kita gitu. ya ya kalau saya sambungkan, ada yang ngiri, kita tidak seimbang, kita akan datangi dia, ujung-ujungnya terjadi bentrok lah ya. Itu karena sedang tidak ada keseimbangan. Keseimbangan ini penting. Makanya di dalam Al-Quran itu dimulai dari alif, yang menyatakan Allah itu ahad, satu. Asal muasal di dunia ini dari ahad, awalu wa akhiru. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Alif. Ba, kemarin Mbak saya bilang babun atau pintu ya. Ada juga yang menggambarkan jalan. Semuanya akan melewati pintu itu, maka sebelum melewatinya bak itu titiknya di luar. Nah, begitu kita dilahirkan ke dunia ini, itu menjadi tak. Titiknya dua, tarbiyah. Artinya kita harus banyak belajar, karena di dunia ini antara yang benar dan yang batil itu seimbang. Kalau sudah di surga baru yang batil kalah. Jadi di dunia ini, orang mau ngomong benar atau ngomong tidak benar,
dia memiliki kedudukan yang sama. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarahnya dari tubuh kita. Tubuh kita itu kalau kita lihat ya, mulai dari telinga itu seimbang. Oke lah, kanan ini yang sebelah kanan saya bilang dengar yang baik, kiri dengar yang buruk. Tapi kan seimbang. Mata, mata kanan, mata kiri seimbang. Kemudian kita punya hidung, lubangnya dua juga seimbang. Baru mulut, ini kan pasangan nih, kuping kanan, kuping kiri pasangan. Mata kanan, mata kiri pasangan. Lubang hidung kanan, lubang hidung kiri pasangan. Mulut pasangannya di mana? Pasangannya di knalpot, di belakang. Artinya mulut ini digambarkan oleh Allah diciptakan di depan. Maka kalau bisa, kalau kita ngomong sama orang di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang itu knalpot dan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan pasti tercium juga. Kalau sudah tercium kan gak enak. Jadi kalau mau ngomong sama orang ya di depan, berhadap-hadapan, karena mulutnya di depan. Mau nggak mulutnya ditaruh di belakang? Jadi kalau mau ngomong balik kanan dulu gitu. Nah, itu. Kemudian turun lagi, ada satu lagi yang kalau kita lihat pasangannya di mana gitu kan, yaitu identitas jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi yang dimiliki oleh orang itu satu, pasangannya ada di tubuh yang lain. Maka kalau cari pasangan itu, itulah tak ya, tarbiyah. Nah, supaya kita belajar ini mendapatkan keseimbangan, ada belajar sabar, belajar. Belajar tawakal, belajar. Maka kita butuh dari ba tadi ke tak, tak ke sa. Sa ini sinembung dari sabat, keputusan. Keputusan mana yang mau kita ambil? Mau marah atau mau enggak? Mau ngelabrak apa mau enggak? Mau maju atau mundur? Yang mana? Saya mau berbuat baik atau buruk? Sabat, kita harus punya keputusan. Karena kalau kita sudah masuk kepada kita akan ketemu dengan jim. Jim sini gambaran jannah. Banyak orang yang memiliki keputusan atau sabatun, dia memutuskan untuk benar dan dia merasakan jannah. Dia merasakan kenikmatan. Kemudian dia merasakan senanglah. Tapi ingat, ketika ada orang juga yang senang berbuat jahat, dia menemukan surga juga. Dia senang melihat orang yang dia hina. Dia senang melihat orang yang dia caci maki. Dia senang melihat orang yang dia fitnah. Dia senang melihat orang yang dia omongin dari belakang. Lalu jannah yang seperti apa? Jannah yang ketemu huruf H. H yang benar. H itu artinya benar. Jadi carilah kenikmatan yang benar. Lalu kenikmatan yang benar itu yang bagaimana? Yang khair, yang baik. Berarti tadi ada sebuah kenikmatan ketika kita melihat orang susah. Tapi itu bukan jannah yang hak. Karena jannah yang hak, kenikmatan yang hakiki benar adalah yang khair. Obrolan selanjutnya akan kita nyampe kepada dal, zal, ro, ja sampai ya. Itu jadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kitab Al-Quran 30 juz 114 surat, itu ternyata ada kalimat yang oleh Allah tuh disebutkan afala takilun. Mengapa engkau tidak memikirkannya? Itu kalau kita hitung jumlahnya ada 24 perlambang selama 24 jam atau dalam tiap harinya. Kita harus selalu berpikir. Ketika kita berpikir, maka hati kita akan seimbang. Yang tadinya kita mau marah gak jadi marah. Oh, ini bagusnya saya labrak nih. Terus kita mikir, oh, orang itu belum tahu kita.
salah paham. Maksud kita bikin konten agar bisa dapat rejeki, dari rejeki bisa sodakoh. Dia taunya kita mainan jin. Jin kok dimainin? Saya hobinya catur, sepak bola, bulu tangkis. Jin loh untuk mainan. Lah terus kayak apa mainan jin ini? Bingung saya. Nggak tahu kalau yang tukang jailangkung itu ya. Itu mainan jin nggak itu ya? Kenapa nggak ngoreksi yang itu aja ya? Jadi kalau ada yang membilangin kita di belakang, karena beraninya di belakang, pakai knalpot, tapi tercium juga baunya, gitu. Ada. Suatu kelak mungkin oleh Allah, ya udah hari ini belum saya pertemukan, suatu kelak saya pertemukan. Itu yang saya tunggu-tunggu, itu kan. Jadi dengan seperti itu tadi, menggunakan kita menghisap diri kita, berpikir tentang diri kita, maka kita akan menemukan keseimbangan. Ingat, Allah itu menuntun kita bukan dari yang tersurat saja dalam Al-Quran, tapi yang tersirat. Contoh yang tersirat adalah apa yang kita jumpai tiap hari. Ada seseorang yang kita lihat pendidikannya bagus, di depan kita bagus, nggak taunya di belakang kawan kita dikeroyok, diomongin, sudah 1 lawan 1 aja nggak imbang, dikeroyok supaya nggak bisa ngomong, gitu. Jadi kalau laki-laki ngocehnya banyak, itu perempuan, gitu. Iya, masa keroyokan, nggak gentleman, nggak gentle. Kalau berani 1 lawan 1 lanang, gitu. Ya, jadi kita melihat itu, kita langsung introspeksi diri kita. Jangan sampai kita seperti mereka, beraninya keroyokan. Kalau memang kita ada satu unek-unek yang memang dalam agama Islam itu ada tabayun, datangi, itu datangi. Saya ada yang nggak puas nih, ada yang saya perlu tanyakan. Jangan mempengaruhi di belakang, keroyokan lagi. Ingat loh, yang dikeroyok itu punya bos loh, Mako Cakra. Nanti saya cari juga akhirnya. Enggak, saya masih seimbang. Masih seimbang. Tapi jangan dipancing-pancing. Ya, jangan diterus-terusin. Jadi, afala takilun. Kita 24 jam kita berpikir. Karena saya bukan apa-apa, saya merasa punya tanggung jawab kalau ada orang yang menyakiti keluarga saya, menyakiti orang-orang terdekat saya, itu saya anggap menyakiti saya. Dan saya kayaknya dilahirkan ke dunia ini bukan untuk mundur. Itu saya akan maju. Ya. Tuh. Dia ingat, gunakan akal pikiran sehingga hati kita menjadi tenang. Lalu pesan saya, gunakan mulut itu untuk yang baik-baik. Untuk berzikir, untuk memuji Allah, bersolawat. Kalau sudah kita membuat kalimat yang menyelekit, yang membuat sakit hati orang, itu bagaikan mengeluarkan kotoran. Itu tugasnya knalpot. Jadi kalau kita ketemu orang seperti itu, dalam pandangan mata batin kita, itu bukan mulut yang nempel di wajah dia, tapi knalpot yang di belakang itu. Nah sekarang maunya yang ada di bawah hidung kita itu knalpot apa mulut? Iya, karena banyak yang memiliki seperti mulut, tapi namanya bukan mulut. Contoh yang dimiliki sapi, congor. Dia bukan untuk memuji Allah, bukan, tapi untuk begitu aja. Ada yang seperti itu, tapi bukan mulut, namanya paruh. Itu yang dimiliki oleh bangsa burung ya. Itu. Makanya kalau punya mulut, ngomonglah yang baik-baik. Dan ngomonglah di depan, jangan di belakang. Imam Syafi'i pernah diomongin di belakang. Jadi adalah salah satu santrinya ngomong,
izin guru, ada yang ngomongin panjenengan di belakang. Tapi karena keilmuan beliau tinggi, beliau hanya senyum. Lo kok senyum? Berarti orang itu nggak berani sama saya. Maka beraninya di belakang saya. Itu Imam Syafi'i. Saya pingin juga belajar seperti itu, tapi Mako Cakra ini darah militer, woy. Jangan sampai nanti sampai ke telinga saya, gitu ya. Tuh, karena kemanapun perintah berangkat saya ini, saya sudah apa ya, sudah tergadai nyawa ini. Suruh ke medan tempur aja berangkat, nggak bisa nolak. Gitu. Jadi jangan pancing-pancing lah ya. Itu bentuk tanggung jawab saya melindungi orang-orang yang dekat sama saya. Jadi kalau ada yang ngiri-ngiri, saya masih bisa kasih nasihat. Untuk tim saya jangan dilayani, kecuali kalau dia sudah main fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wah, udah berhadapnya dengan pasal pembunuhan itu. Terbukti kita juga nggak mau melayani, kita bawa ke ranah hukum. Ada saksi, ada bukti, saya yang akan ngawal, ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang ngiri sementara ini biarin. Mudah-mudahan diberi kesempatan. Ya nggak tahu lah kalau itu ya. Itu. Jadi inilah di Tapal Batas Nalar. Hari ini kita mendapatkan hikmah tentang ngiri dan tentang keseimbangan. Ingat satu lagi, Allah sudah mengajari kita setiap hari dengan hikmah. Ketika kita berhadapan dengan seseorang pemabuk, kita lihat pemabuk, jangan benci dia, jangan koreksi dia. Karena sebenarnya yang harus kita koreksi diri kita sendiri. Oh itu toh, kalau jadi pemabuk gak punya malu, ketawa-ketawa sendiri, glosor di paretan. Atau kalau dia naik motor, jadi ugal-ugalan, tidak seimbang, dia tumburan sama puso. Kita pun tidak boleh menghardiknya. Yang kita lakukan, ya Allah, Engkau sudah memberikan contoh. Salah satu contoh, kalau saya melakukan mabuk-mabukan, ngebut-ngebutan kayak dia. Bersyukur dia yang dijadikan contoh, bukan kita. Maka kalau kita menghardiknya salah. Tapi kita harus bersyukur bahwa diri kita bukan dia. Diri kita melihat contoh. Tapi bukan bersyukur nyukurin dia ya. Syukur bukan. Maksudnya kita bisa melihat contoh langsung yang diturunkan oleh Allah, dan bukan kita yang dijadikan contoh. Karena hidayah itu turunnya bisa saja setelah celaka orang baru dapat hidayah dan menghentikan kelakuan buruknya. Nah, untuk itu jangan sampai kita baik dulu setelah jatuh. Lebih baik kita ngelihat orang lain jatuh, kita bisa introspeksi diri. Oh, berarti saya nggak perlu jatuh, dan saya akan berjaga-jaga supaya tidak jatuh. Tuh, makanya nanti obrolan santai berikutnya kita akan kupas contoh nih. Al-Ikhlas di dalam ayat-ayatnya tidak ada, tapi namanya Al-Ikhlas. Al-Fatihah, tapi di ayat-ayatnya 1 sampai 7 nggak ada. Itu nanti akan kita bongkar pelan-pelan di playlist obrolan santai berikutnya. Intinya cuma satu ya, jangan sekali-kali mandang orang lain jelek dan buruk. Karena ingat, kalau kita nunjuk orang salah, hanya satu jari yang kita tunjukkan kepada orang itu, tapi 3 jari menunjuk kepada diri kita sendiri. Apalagi satu dikeroyok 3. Ini jadi catatan saya ini. Jadi kalau ada orang yang menunjuk salah pakai 1 jari, hakikatnya kesalahannya 3 jari di dia. Maka besok kalau nunjuk orang salah gini, kamu salah. Berarti 5. Oke, itu saja di Mako Cakra Channel playlist obrolan santai. Kalau ada kata-kata yang salah, Mako Cakra dan kawan-kawan ini mohon maaf. Kita terbuka menerima saran dan kritik.
Terima kasih. Maku Cakra Channel.